Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan delegasi Indonesia akan segera terbang ke Washington DC untuk melanjutkan pembicaraan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Baik dari internasional maupun domestik, dan informasinya apa saja, mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dari dalam negeri, pemerintah Indonesia berharap dapat menyelesaikan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat di akhir tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan delegasi Indonesia akan segera terbang ke Washington DC untuk melanjutkan pembicaraan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk menyelesaikan apa yang telah disepakati di Juli lalu. Sebelumnya, negosiasi tarif perdagangan Amerika dengan Indonesia dipastikan kembali berlanjut setelah sebelumnya dikabarkan kesepakatan terancam batal. Berbagai sumber untuk iDirectional. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat jelang libur akhir pekan di tengah indeks dolar Amerika cenderung tertekan usai The Fed memangkas suku bunga. Dikutip dari Tartih hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah menguat di 0,19% di level 16.617 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,27% di level 16.620 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Jumat pagi tadi stabil di level 98,370, menguat tipis di 0,03%. Indeks dolar Amerika naik tipis setelah mengalami penurunan dalam di 2 hari perdagangan beruntun. Pergerakan rupiah diperkirakan masih dipengaruhi indeks dolar Amerika yang masih berada dalam tekanan pasca pengumuman suku bunga The Fed. Tekanan terhadap dolar Amerika juga diperkuat imbal hasil US Treasury turun setelah The Fed mengumumkan rencana untuk memulai pembelian surat utang pemerintah jangka pendek mulai di 12 Desember untuk menjaga stabilitas likuiditas pasar. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.636, update jelang penutupan. Pasca penutupan menguat tipis di 0,09% di Rp16.633. Kemudian terhadap euro di Rp19.490, pound sterling di Rp22.295 dan yen Jepang di Rp106,89. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,62% di $57,96 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,07% di $14.604 Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,02% di $4.311 Amerika per troy ounce, sudah menembus di level 4.300-an pemirsa. Sementara CPO melemah di 0,65% di Rp4.093 Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan menguat signifikan di sepanjang tahun berjalan hingga sesi pertama 12 Desember 2025. IHSG naik di 20 maksud kami 88% secara year to date ke level 8.659. Analis pasar modal menyebutkan potensi penguatan IHSG di akhir tahun masih terbuka lebar, ditopang oleh Santa Claus Rally, window dressing, dan aksi investor asing yang masuk ke emerging market. Indeks harga saham gabungan menguat signifikan di sepanjang tahun berjalan. Tak berhenti sampai di sini, potensi penguatan masih terbuka lebar ditopang oleh Santa Claus Rally dalam 3 pekan terakhir 2025. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia hingga penutupan sesi pertama 12 Desember 2025, IHSG tercatat naik 20,88% secara year to date ke level 8.659. Lebih rinci, IHSG di awal Januari berada di level 7.163. Berlanjut di Februari, level IHSG masih bertahan di kisaran 7.000. Sementara di bulan Maret dan April, IHSG tercatat mengalami penurunan ke level 6.500
dan bahkan 5.900. Meski demikian, di bulan-bulan berikutnya yakni Mei dan Juni, IHSG kembali merangkak naik ke level 7.000, meskipun kembali terpeleset di awal Juli ke bawah level 7.000. Adapun sejak Agustus hingga Desember rally IHSG terlihat cukup kencang, di mana pada Oktober IHSG mampu bertengger di atas 8.000-an. Posisi tersebut bertahan hingga penutupan sesi pertama 12 Desember, di mana IHSG menguat ke level 8.659. Terkait laju pasar saham dan IHSG, Associate Director Pelarmas Investindo Maximilianus Nicodemus mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang akan mendorong geliat pasar saham Indonesia pada akhir tahun ini. Faktor-faktor tersebut meliputi pemangkasan suku bunga The Fed, pemangkasan suku bunga Bank Indonesia, serta data ekonomi yang stabil dan kuat. Ia menjelaskan saat suku bunga dipangkas ada potensi nilai investasi mengalami kenaikan, sebab pelaku pasar dan investor akan mulai mencoba berinvestasi di aset-aset yang berisiko seperti saham, dan investor asing akan mulai untuk masuk ke pasar emerging market, yang salah satunya adalah Indonesia. Di saat yang sama, investment analis Infovesta Capital Advisory Eki Topan mengatakan, peluang terjadinya Santa Claus Rally tahun ini masih cukup terbuka, meskipun IHSG sudah naik hampir 23% secara year to date. Ia menyebut rally akhir tahun biasanya lebih dipengaruhi oleh faktor likuiditas, flow asing, dan window dressing. Selama arus dana asing tetap positif dan volatilitas global meredah setelah pemangkasan suku bunga The Fed, maka ruang penguatan tambahan masih ada. Menurutnya, indikator utama yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan inflow asing ke bank jumbo dan sektor-sektor berkapitalisasi besar, serta stabilitas rupiah menjelang akhir tahun. Berbagai sumber, ID Action. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP mencatatkan kinerja bervariasi di kuartal ketiga 2025, di mana laba produksi perseroan melonjak 44,14% secara tahunan, sementara pendapatan dari penjualan perseroan turun 2,48% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP berhasil membukukan laba bersih 325,92 juta dolar Amerika di kuartal 3 2025, melonjak 44,14% year on year dibandingkan dengan capaian di kuartal 3 2024 senilai 226,11 juta dolar Amerika. Sementara pendapatan dari penjualan tercatat di 2,36 miliar dolar Amerika, turun 2,48% year on year dari capaian kuartal 3 2024 di 2,42 miliar dolar Amerika. Di tengah penurunan pendapatan, perseroan mengalami kenaikan beban pokok penjualan 0,3% year on year menjadi 1,62 miliar dolar Amerika, sehingga laba bruto tercatat 739,46 juta dolar Amerika, turun dibandingkan kuartal 3 2024 di 802,02 juta dolar Amerika. Sementara laba usaha perseroan tercatat di 464,8 juta dolar Amerika, turun dibandingkan capaian di kuartal 3 2024 di 526,85 juta dolar Amerika. Laba periode berjalan mencapai 325,92 juta dolar Amerika, naik dari 226,07 juta dolar Amerika di kuartal 3 2024. Lonjakan laba periode berjalan dipengaruhi keberhasilan perseroan dalam menekan total beban lain-lain di 69,8 juta dolar Amerika dari 222,59 juta dolar Amerika di kuartal 3 2024. Sementara itu, per 30 September 2025 jumlah ekuitas perseroan tercatat di 6,72 miliar dolar Amerika, meningkat dibandingkan per 31 Desember 2024 di 6,41 miliar dolar Amerika. Hingga akhir kuartal 3 2025 total liabilitas mencapai 5,77 miliar dolar Amerika atau membengkak dibandingkan per akhir Desember 2024 di 5,37 miliar dolar Amerika. Total aset tercatat di 12,48 miliar dolar Amerika, melesat dari akhir tahun lalu di 11,77 miliar rupiah. Dari berbagai sumber untuk KDSTN. Dan secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham INKP dominan bergerak di zona hijau meskipun di 30 menit atau beberapa menit maksud kami jelang penutupan di sesi kedua hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pergerakan saham INKP dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.975, beberapa menit pasca pembukaan penguatan terbatas di 7.950. 11.15 mengalami lonjakan yang signifikan di 8.000
5.325 intraday tertinggi di hari ini. Kemudian 11.30 penutupan sesi pertama, penguatan terbatas ke 8275 dan pembukaan sesi kedua juga terbatas ke 8250. Saat ini posisi INKP menguat di 3,81% dan berada di level yang lebih rendah di Rp8.175 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham INKP dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 24 Juni, saham INKP diperdagangkan di level 5.000-an, tepatnya di 5.825. Kemudian Juli mengalami tekanan ke posisi 5.300. Agustus September ini mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke level 7.800-an. Oktober dan November lebih cenderung bergerak stabil di 7.400-an dan posisinya lebih rendah dari perdagangan September. Kemudian di perdagangan Desember mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa, bahkan menyentuh intraday tertinggi di 8.800. Pasca menyentuh ke level ini, saham INKP dalam sepekan terakhir mengalami pelemahan yang cukup signifikan hingga ke 7.700 dan hari ini mencoba bangkit di 3,81% di tengah rilis kinerja yang bervariasi di kuartal ketiga 2025. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi PER-nya, pemirsa. Price to earning ratio ada di kisaran 6.25 kali, PSR-nya di 0.86 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali di 0.40 kali, dan PCFR di 3.14 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.